Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal versi terbaru ya, versi di 21.3. Sebenarnya mungkin saya agak telat ya, karena saya baru ingat gitu ya, baru ingat dan saya baru mau ngebahasnya. Dari kemarin saya cukup sibuk gitu ya, gaya gitu sibuk. Jadi ya nggak ini gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya susah gitu ya untuk membahas ini. Jadi saya hari ini ada kesempatan untuk membahasnya. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih poin 21.3, silahkan kalian bisa simak video ini. Tapi sebelum kalian menyimak, silahkan bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, terima kasih ya bagi kalian yang udah subscribe channel ini, karena berkat bantuan kalian, berkat subscribe kalian, channel ini otomatis makin berkembang lagi gitu ya. Nah, jadi kita mau langsung aja supaya nggak terlalu lama gitu ya. Langsung ke intinya aja. Saya mau cerita dulu ya, beberapa hari yang lalu saya belum ada seminggu sebenarnya di update ke versi yang sekarang ya, 21.3. Nggak tahu tuh, saya nggak tahu telat atau emang sama kayak kalian gitu. Cuman saya belum ada seminggu lah saya update-nya gitu ya. Dan hari pertama saya update itu saya langsung dapat peringatan gitu ya, peringatan. Nah, peringatannya itu karena saya cancel beberapa orderan gitu ya. Nah, jadi bagi kalian yang udah mengikuti pasti tahu ya. Tapi kalau misalkan bagi kalian yang belum nggak mengikuti video ini, pasti kalian bertanya-tanya kan. Saya kasih tahu aja lah. Jadi saya itu kan tipe driver yang ngambil orderannya itu paling antara GoFood dan GoSend tadinya gitu ya. Jadi GoRide itu saya jarang banget ngambil gitu, jarang banget ngambil karena ya ada beberapa hal yang cukup kuat lah di prinsip saya gitu ya. Makanya saya nggak mau ngambil GoRide. Nah, tapi untuk kemarin-kemarin itu saya cukup pas bulan puasa ya, adalah 1-2 orderan GoRide yang saya ambil, meskipun kadang saya nggak bawa helm 2 gitu ya, tapi kadang kan kita dapat orderan yang dia itu bawa helm sendiri gitu ya, jarak deket terus dia bilang bawa helm sendiri, ya udah kita ambil aja gitu ya. Nah, makanya kemarin waktu saya baru update kan ini habis lebaran ya, kita on juga itu belum lama banget ya, paling baru beberapa hari gitu ya, mungkin minggu lah gitu ya. Makanya kita baru mulai aktif lagi karena kemarin kan lebaran. Setelah kita balik update langsung dapat peringatan karena saya cancel GoRide itu mungkin sekitar nggak tahu 3 atau 4 ya, dengan alasan tidak pakai masker, dan saya langsung dapat peringatan karena cancel dengan alasan yang kurang tepat gitu ya. Nah, terus untuk besoknya lagi saya sengaja tuh bawa helm 2 takut saya dapat GoRide lagi, karena di sini kan kita diancam ya kalau kita misalkan cancel lagi dengan alasan yang kurang tepat, maka saya kena suspend 30 menit. Meskipun sebenarnya ya, suspend 30 menit itu udah biasa kalau kalian pernah ngebit di tahun 2018 atau 2019, karena di waktu itu ya mungkin masih zamannya Nadiem gitu ya. Itu kan kalau kita cancel 3 order atau cancel atau ngelewat 3 order, itu biasanya kita dapat suspend 30 menit. Dapat helm gitu ya, dapat helm yang menyebabkan akun kita itu nggak bisa nyala. Jadi kita disuruh ngopi dulu lah, disuruh ngopi rokok dulu gitu ya. Nah, sekarang mau diterapkan, cuman mungkin kita dikasih peringatan dulu kalau misalkan selama 90 hari ke depan kita melakukan kesalahan yang sama, baru oleh pihak Gojek dikasih tindakan, yaitu dengan suspend 30 menit. Nah, tapi pas saya dapat yang saya bawa helm 2, malah saya nggak ada orderan GoRide sama sekali gitu ya, yang masuk ya GoFood semua, alhamdulillah. Jadi emang sesuai. Cuman saya dari kemarin saya pas nggak bawa helm 2 banyak yang masuk GoRide, pas saya bawa malah nggak ada yang masuk gitu ya. Jadi kemudian ya 2 hari kemudian saya itu kena peringatan lagi karena ngelewat GoRide 1 terus ngelewat GoFood 1. Itu langsung dapat peringatan karena mengabaikan atau menolak. Nah, ini kan ini sih saya pernah dapat
notifikasi, emang kalian juga sama lah dapat notifikasi. Dan di notifikasi itu dijelaskan bahwa kalau misalkan kita melewat atau meng-cancel order, maka kita akan dapat peringatan. Di bahasa itu untuk melindungi driver dari performa yang kurang baik gitu ya. Jadi supaya performanya bagus gitu ya. Aduh, bahasanya gimana, tapi ya itulah bahasanya gitu ya. Nah, kemarin itu saya dapat peringatan juga. Yang saya mau kesimpulkan di versi sekarang. Versi sekarang sih sebenarnya mungkin lebih sensitif ya, lebih sensitif kepada peringatan ya. Misalkan kita nolak atau mengabaikan, baru beberapa order aja kita langsung dapat peringatan. Sedangkan di versi-versi sebelumnya itu kita nggak dapat peringatan kayak gitu. Tapi di versi sekarang itu mungkin lebih sensitif gitu ya. Kayak kemarin juga saya cancel yang tidak pakai masker juga, dulu itu beberapa kali masih aman. Kalau sekarang langsung kena. Tapi saya nggak tahu ya eksperimen kalian seperti apa di versi sekarang, karena di versi sebelumnya saya belum pernah dapat peringatan kayak gitu ya. Atau mungkin karena saya emang di versi sebelumnya nggak dapat go rate banyak atau seperti apa ya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi di versi sekarang yang mungkin karena saya baru dapat go rate banyak, makanya saya dapat peringatan, ya kita nggak tahu ya. Kalau misalkan untuk orderan sebenarnya masih normal aja gitu ya. Jadi kita naik ke versi yang sekarang, ke versi yang 21.3 itu nggak menyebabkan akun jadi anyep gitu ya. Atau sebaliknya nggak menyebabkan akun kita jadi gacor. Kalau misalkan masalah gacor anyep, semua udah tahu lah, itu karena kinerja dari driver itu sendiri ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dari versi, meskipun kadang-kadang kalau misalkan tiba-tiba kita update atau seperti apa, tiba-tiba akun anyep, kadang ada lah salah satu atau dua driver yang mengalami. Tapi mayoritas atau kebanyakan dari driver sebenarnya sih nggak masalah ya dengan versi-versi yang baru gitu ya. Dan kalau menurut saya kan versi yang terbaru ini kan demi menyempurnakan mungkin fitur-fitur yang baru atau menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang mungkin sebelumnya di versi yang belum sebelumnya itu nggak ada gitu ya. Makanya kita disuruh update gitu ya. Ya mungkin intinya itu aja sih eksperimen saya di GoPartner versi yang terbaru, di versi 21.3 ya maksudnya. Jadi itulah video yang saya mau berikan. Bagi kalian mungkin yang belum update, silakan kalian nggak usah khawatir kalau diupdate bakal anyep atau seperti apa. Menurut saya di versi yang sekarang nggak bikin anyep sih, nggak bikin gacor juga, nggak masalah sih. Jadi mungkin itu aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekedar mengingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian bisa subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.